terima kasih. Kita mulai ya. Selamat sore teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat semua teman-teman wartawan. Kemudian yang saya hormati Pak Kaban, Pak Kapus yang sedang berada di Natuna. Mudah-mudahan sehat semuanya. Seperti yang kita ketahui bersama, mulai tadi siang, bahkan sampai sore ini terjadi erupsi di Gunung Merapi. Yang ini merupakan aktivitas yang cukup menonjol dalam sepanjang lebih dari 2 tahun ini Merapi erupsi. Dalam kesempatan ini insya Allah akan mohon maaf ini barangkali teman-teman bisa memute-kan mic-nya hostnya barangkali ya. Oke. Terima kasih semua sudah mute ya. Nanti kalau kesempatan diskusi barangkali silakan teman-teman bisa membuka mic-nya kembali. Jadi sore ini kita akan mendengarkan keterangan yang lebih lengkap dari beliau Bapak Kepala Badan Pak Anto. Mohon maaf hostnya. Teman-teman tolong di mute. Berita Merapi. Waduh, mohon maaf ini ada gangguan teknis. Baik, barangkali untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Kaban untuk menyampaikan press release terkait aktivitas awan panas guguran di Gunung Merapi tadi siang. Silakan Pak Kaban. Baik, terima kasih Pak Agus Budi. Jadi kawan-kawan sekalian, tadi sudah di pembukaannya disampaikan Pak Agus Budi, status Merapi ini seperti ini ya. Jadi di siaga status 3 ya. Itu sejak 2020, bulannya November, sekitar November kali ya. Nah, itu. Jadi 5 November ya, lebih pastinya 5 November 2020. Nah, setiap hari, setiap saat kita pantau, begitu tadi sudah disampaikan hari ini ada kejadian menonjol, yakni guguran APG ya, awan panas guguran itu ke arah barat daya. Barat daya ya, arah barat daya sejauh sekitar 4 km ya, 4 km. Namun, nah ini ada namunnya nih. Namun angin berembus lumayan kencang gitu ya ke arah barat laut, sehingga membawa debu-debu banyak itu, debu-debu yang banyak ke arah Magelang, sehingga ya, lumayan lah ya gelap gitu karena tersapu oleh angin. Jadi namun secara itu dari parameter-parameter yang ada masih ya seperti itu dulu ya, belum kita tingkatkan. Sembari kita pantau lagi gitu ya, kita nggak tahu nanti apakah mohon di yang tidak ini yang sehingga lumayan ada namun secara itu dari parameter yang ada masih ya seperti itu ya, belum kita tingkatkan. Sembari kita pantau lagi gitu ya, nggak tahu Oke, sampai di mana tadi? Jadi kita pantau lagi aktivitas Gunung Merapi ini dari sisi berbagai macam parameter ya, baik itu kegempaan dalam atau dangkal, kemudian dan berbagai macam parameter lah. Nanti secara teknis bisa
diskusi dengan Pak Kapus, ataupun kalau super teknis lagi nanti bisa dengan kawan-kawan yang lain gitu ya. Pak Agus juga nanti bisa menjelaskan yang terkait dengan super teknis. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah masyarakat diharapkan tenang dulu. Yang penting tenang dulu. Tenang dulu, kemudian juga mempersiapkan diri dengan baik begitu kalau seandainya nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Karena ini juga nggak tentu juga, tergantung data yang ada gitu ya. Istilahnya ya kita lihat perkembangan data dari Merapi ini seperti apa gitu ya. Bisa jadi tetap seperti ini, bisa jadi menurun, bisa jadi menaik, kita nggak tahu. Nanti kita lihat dari pemantauan data yang ada. Nah, yang penting adalah utamanya sekali adalah tenang dulu, tenang, kemudian sembari mempersiapkan itu dan mengikuti saran-saran yang sudah kita sampaikan bahwa jangan berkegiatan di 7 km gitu ya dari puncak Merapi, khususnya di daerah sungai yang berhulu di Merapi, khususnya yang tadi di daerah Baradaya, kemudian juga yang Tenggara ya, Tenggara. Jadi ada ini kemungkinan akan ada kita kalau namanya itu bukan dukun pula ya gitu. Jadi dari ilmiahan seperti itu. Jadi kedua lokasi itu tolong 7 km dari situ tidak berkegiatan itu dulu. Jadi intinya seperti itu. Nah nanti kita pantau dulu parameter-parameter yang ada, kemudian nanti kalau ada perkembangan akan kita sampaikan lagi secepatnya kepada stakeholder terkait. Itu aja sih yang penting seperti itu Pak Agus Budi dan kawan-kawan sekalian. Ini silakan. Oh ya, satu lagi ya, perlu dicermati juga tatkala nanti kita lihat adanya hujan atau tidak ya. Kita sedang cari datanya ini ya Pak. Kita sedang cari data curah hujannya seperti apa gitu. Kalau ada kemungkinan terjadi hujan ya mohon antisipasi juga karena nanti bisa jadi lahar gitu ya, aliran lahar yang itu membawa material-material awan panas tadi yang memang belum terkompaksi, belum solid akan terbawa oleh air ya, yang nanti menjadi lumpur yang memang panas gitu ya dan akan menyapu apapun gitu. Jadi kawan-kawan harus juga saudara-saudara sekalian, semua pihak mesti siap siaga, alert dengan itu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik Pak Kaban, terima kasih atas keterangannya. Silakan teman-teman wartawan jika ada yang mau ditanyakan. Barangkali surat dari press release-nya nanti di-share di chat ya. Teman-teman panitia mohon untuk menyampaikan draft press release-nya untuk disampaikan di chat ya. Kemudian teman-teman silakan yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan aktivitas erupsi tadi siang. Ini sudah ada yang raise hand, Mas Haris, silakan. Teman-teman host, tolong untuk silakan dibuka mic-nya Mas Haris. Ya, terima kasih Pak Agus Budi. Agus, pertama klarifikasi dulu, apakah jumlah ininya Pak, jumlah awan panas guguran yang terjadi sampai sore ini apakah 21 kali atau
24 kali Pak sampai sekitar jam 3 itu. Pertama itu. Kedua, apakah seluruhnya itu ke arah ini Pak, ke arah seperti jam 12 tadi ke barat daya ya, ke Kali Bebeng dan Krasa Pak. Yang ketiga, kira-kira apakah sudah ada ini Pak perkiraan material volume materialnya Pak untuk yang turun dalam rangkaian awan panas Merapi ini. Terima kasih Pak. Oh baik, ini Pak Haris ngerenteng pertanyaan. Mungkin sambil dijelaskan Pak Kaban, kita share. Ya mungkin begini ya, secara teknis langsung aja Pak, karena ini jumlah gitu ya dari pengamatan yang ada di stasiun di Jogja. Silakan Pak Agus sekalian saja dijelaskan berapa kali gitu ya, yang pasti apakah 21 apa 24 itu jamnya jam berapa saja, kira-kira jaraknya berapa menit, kemudian juga jarak luncurannya mungkin yang penting ya, jarak luncurannya kemana, dan total material ya kira-kira seperti apa. Siapa Kaban, mohon izin menyampaikan beberapa data karena ini sangat teknis ya, sehingga perlu kami sampaikan. Jadi terkait dengan kejadian yang tadi itu ada, mohon maaf. Jadi kejadian APG itu mulai pukul 12.12, kemudian berlangsung sampai sekarang ya. Sekarang masih terjadi. Adapun di pers release hitungannya adalah sampai pukul 15. Adapun sampai pukul 16 ini terjadi 24 kali. Adapun jaraknya ini sekitar 4 kilo. Ini masih kita konfirmasi. Saat ini ada tim yang sedang melakukan pengambilan data dengan drone di sekitar lokasi gitu untuk memastikan jarak tersebut, kemudian juga luasannya, dan juga nanti mudah-mudahan kita dapat volumenya seperti itu. Jadi untuk informasi yang tadi lebih detail terkait dimensi dan dimensi kubah lava yang runtuh, kemudian sebaran awan panas ya nanti insya Allah menyusul ya, seperti itu. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, abu itu tersebar sampai ke wilayah Wonosobo ya, sampai ke wilayah Wonosobo, sehingga kira-kira jaraknya 33 km. Nah, memang jauhnya sebaran abu ini tidak kemudian berarti bahwa erupsinya sangat besar gitu, karena ini tergantung dengan kekuatan angin juga. Tapi memang intensitas erupsi yang terjadi hari ini itu terhitung cukup besar. Setidaknya ini barangkali terbesar kedua setelah yang terjadi pada 27 Januari 2021. Saat itu terjadi awan panas, rentetan awan panas yang lebih banyak, 52 kali ya, sekitar 52 kali ke arah Kali Boyong. Dan ini berarti dengan demikian juga bukan yang terbesar selama krisis erupsi sejak 2021. Kemudian terkait aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi sendiri, jadi masih tinggi untuk saat ini, yaitu vulkanik dalam itu 77 kejadian per hari, vulkanik dangkal 1 kejadian per hari, multiphase itu 6 kejadian per hari, dan guguran ini juga cukup tinggi, yaitu 44 kejadian per hari. Deformasi juga cukup tinggi, yaitu dengan kecepatan 0,5 cm per hari. Kalau kita melihat data pemantauan ini, memang ini tidak menunjukkan akan terjadinya
rentetan awan panas yang terjadi pada hari ini. Jadi seperti misalnya kita melihat aktivitas guguran ini, justru saat ini aktivitas gugurannya cenderung menurun ya. Cuman kemudian tiba-tiba terjadi rentetan awan panas. Ini memang karena ini prosesnya adalah karena terjadinya longsoran dari kubah lava. Longsoran dari kubah lava barat daya. Seperti yang disampaikan di press release bahwa Merapi ini aktivitasnya saat ini unik ya, ada 2 kubah lava. Awan panas yang terjadi pada hari ini itu terkait dengan kubah lava sebelah barat daya. Meskipun aktivitas seismik dan deformasi ini tidak menunjukkan atau tidak menjadi prekursor dari kejadian awan panas tadi, tapi ini menunjukkan bahwa masih ada suplai magma dari dalam, sehingga potensi bahayanya masih tinggi. Potensi untuk keluarnya magma dari dalam gunung ini masih tinggi gitu. Sehingga kenapa status siaga masih ditetapkan. Nah, ini adalah resume dari aktivitas erupsi 1 tahun terakhir, di mana aktivitas guguran dan awan panasnya dominan ke arah barat daya. Kemudian jarak awan panas dalam 1 tahun terakhir ini yang paling besar itu adalah yang terjadi pada hari ini. Tapi kalau kita melihat 2 tahun terakhir atau sejak 2021, ini ada yang lebih tinggi, yaitu di Gendol yang terjadi yang juga yang jaraknya lebih jauh sekitar 5 kilo. Ini karena kita melihat datanya sejak 1 tahun terakhir. Demikian. Dan ini kesimpulannya seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, bahwa berdasarkan asesmen kami dari 2 kubah lava yang berada di tengah kawah dan di barat daya, maka berpotensi terjadi awan panas sejauh maksimal 7 km arah barat daya. Kemudian ke arah selatan tenggara maksimal 5 km. Ini berdasarkan pemodelan dari volume kubah lava sebesar sekitar 3 juta meter kubik di tengah kawah dan sekitar 1,7 juta di barat daya. Mungkin itu ya tambahan informasi teknis terkait dengan aktivitas erupsi yang tadi. Ada pun rekomendasi seperti yang disampaikan Pak Kaban, bahwa tidak diperkenankan untuk beraktivitas di daerah potensi bahaya yang terlihat di peta ini. Kemudian masyarakat untuk tetap tenang, karena aktivitas guguran awan panas yang terjadi tadi itu masih berada di dalam daerah potensi bahaya yang direkomendasikan. Mungkin demikian Pak Kaban. Ada tambahan barangkali Pak Kaban? Oke, makasih. Jadi gini nih, ada pertanyaan juga ini Pak yang terkait dengan evakuasi. Apakah himbauan evakuasi saat ini belum ya, hanya siap-siap saja gitu. Menyiapkan diri dengan baik dan waspada dan tenang, yang penting itu tadi. Itu yang terkait dengan evakuasi belum ada. Kemudian ini Pak Agus, ada pertanyaan ini, debu Merapi ini arah Magelang apa bisa diperinci kecamatan atau desanya itu? Tadi mungkin di peta tadi ya, peta tadi sudah sampaikan itu, yang peta sebelumnya tadi, slide sebelumnya yang desa mana saja atau daerah mana saja tadi. Nah ini mungkin dari itu segitu gitu ya, kira-kira segitu. Oke, ini sebaran abu ya. Kan ya banyak sekali gitu ya. Mungkin lebih bagus gambar, kira-kira seperti itu. Oke, itu
Silakan kawan-kawan. Baik Pak Kaban, ini ada yang resen lagi dari Mas Hendrawan Pak Kaban. Kami persilahkan Mas Hendrawan. Baik, terima kasih Mas Agus Budi, Pak Kabar, Pak Kabur, terima kasih. Mohon izin bertanya Mas, tadi di slide kan disebutkan fauna berubah menjadi orange. Apakah ini kemudian rentetan awan panas guguran ini menyebabkan ada tinggi kolom tertentu yang menyebabkan faunanya jadi berubah menjadi orange? Kemudian yang kedua, apakah ini semuanya memang akibat guguran atau ada aktivitas magmatis dari dalam yang turut dalam APG ini? Satu lagi izin, itu soal kalau lokasi atau jarak perumahan penduduk terdekat itu di jarak berapa, di arah luncuran ini tadi yang hari ini. Terima kasih, itu saja. Siap. Pak, jadi ini kayaknya pawangnya ini yang Pak Agus Budi ini yang bisa jawab ini. Silakan Pak Agus. Siap Pak Kaban. Ya. Jadi terkait fauna ya tadi ya, terkait fauna itu memang secara prosedur kalau ketinggian kolom erupsi itu mencapai 3 km maka statusnya menjadi orange gitu. Nah, nanti dari pihak bandara akan menerjemahkan hal ini dalam manajemen penerbangan ya. Nah ini yang kami tidak tahu gitu. Tapi prosedurnya memang seperti itu, ketika kolom asap mencapai 3 km menjadi orange, kemudian akan menjadi merah itu nanti lebih tinggi lagi. Saya agak lupa berapa angkanya. Seperti itu Pak Mas Hendra. Kemudian terkait aktivitas erupsi tadi, apakah murni gravitasional gitu ya? Sepertinya kombinasi ya, cuman memang karena kubah lava yang barat daya ini menempati tempat yang miring ya, sehingga ini benar-benar tidak stabil. Jadi mendapat pengaruh dari dalam ataupun tidak, ini bisa runtuh secara tiba-tiba. Tapi memang aktivitas internal itu menunjukkan ada overpressure ya, jadi ada peningkatan tekanan gitu. Nah, cuman kapan runtuhnya dari kubah lava ini memang sangat tergantung dari ketidakstabilan kubah lavanya sendiri, karena dia posisinya sudah tidak stabil gitu, Mas Hendrawan. Nah, yang perlu dipahami oleh masyarakat dan teman-teman wartawan bahwa dengan aktivitas erupsi yang semacam ini, yang mana erupsinya efusif, kemudian membentuk kubah lava, maka potensi bahayanya itu lebih terukur gitu, lebih nyata. Masyarakat bisa melihat besarnya kubah lava seberapa gitu. Kemudian kami bisa memperkirakan dari volume kubah lava yang bertengger di atas itu berpotensi meluncur sejauh berapa kilometer gitu. Nah, hasil dari asesmen ini yang menjadi dasar untuk mitigasi kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, sehingga masyarakat sudah tenang gitu dengan mengetahui bahwa potensi bahaya dari kubah lava yang bertengger itu tidak akan menjangkau pemukiman mereka dengan aktivitas erupsi yang efusif gitu. Seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, untuk yang barat daya maksimal 7 km, penduduk yang tinggal di sekitar itu, mohon maaf kalau saya salah, mungkin kalau ada dari BPBD Magelang bisa menyampaikan datanya ya. Yang kami ketahui penduduk di arah ya Kali Kerasak mungkin sampai 8 km ya dari puncak ya. Jadi masih aman. Mungkin ada yang 7 km tapi jarak dari sungai lebih dari 1 km sehingga juga masih aman. Mungkin itu ada yang terlewat Mas Hendrawan barangkali.
Kalau untuk kolomnya tadi berarti karena aktivitas eksklusif ya Mas, bukan karena ada letusan eksplosif. Ya, jadi dominannya karena apa? Kepulan awan panas guguran ya. Tapi tidak apa ya, tapi tetap ada kontribusi dari dalam juga gitu. Karena apa? Kubah lava ini kan aktif ya, ada suplai dari dalam gitu, sehingga ada dinamika tekanan ketika ada gangguan gangguan apa keseimbangan tekanan di dalam kubah lava tentu bisa mengakibatkan apa semacam hembusan gitu ketika terjadi guguran gitu. Terima kasih Mas. Iya. Mungkin ada teman yang lain yang ingin menanyakan, yang ingin bertanya. Ya. Ada pertanyaan dari YouTube Pak Kaban. Saya bacakan Pak Kaban. Dari Lahar Bara. Dia menanyakan, Pak, tadi banyak video beredar dari lokasi tambang. Kenapa dalam status siaga tambang pasir masih terus beroperasi? Mohon dijawab. Dari Mas Lahar ini, Pak Pak Kaban. Oke, baik. Jadi ada beberapa hal yang harus kita cermati, ya. Mohon di-mute dulu yang ini. Jadi gini, kami ini memberikan early warning ya, rekomendasi-rekomendasi. Nah, ini kan ada namanya tambang kan bukan di badan geologi ya, yang ini kan boleh tidak boleh itu kan ada instansi lain. Nah, kami sudah memberikan apa ya? Memberikan kalau disampaikan itu juga press release ataupun apa begitu rekomendasi yang nanti mestinya digunakan oleh masyarakat. Tapi kan kita tidak bisa, harus pergi kan tidak begitu ya, kan masyarakat masing-masing gitu ya. Jadi kita nggak bisa mendengar kalau nggak pergi nanti di apa gitu ya, enggak. Kita hanya konsekuensi aja kan konsekuensinya eh, kami ini prinsipnya untuk meminimalisir korban. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi prinsip kami adalah seperti itu sehingga kita mesti juga kalau larang melarang tidak membolehkan atau membolehkan ini yang mengasih izin. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kaban. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Medfor. Izin Bapak, saya Saputra dari Buletin. Apakah gempa vulkanik dalam yang kita tahu jumlahnya per hari 70 sampai 90 kali itu berhubungan dengan suplai magma baru atau seperti apa? Teknis Pak. Ya, ini teknis inilah. Ya, ini teknis Ya. saja Pak Agus saja inilah yang ini. Baik, siap. Ya, sepertinya begitu, Mas Saputra. Jadi aktivitas seismik dan deformasi yang signifikan itu menunjukkan memang masih ada suplai magma gitu. Sehingga ini salah satu faktor yang kemudian kita masih mempertahankan status ini menjadi siaga. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Kaban. Ini dari Decide. Ini saran malam ini. Sekedar saran Pak. Harusnya sebuah mandatori keselamatan jika tambang stop terlebih dahulu. Loss prevention dari mitigasi. Sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Kaban ya. Mau menambahkan keterangan Pak Kaban? Rasanya sudah lah itu ya. Sudah ya, betul ya. Agak sih. Baik, ini ada pertanyaan teknis kembali Pak Kaban dari Yosep Tendean. Diketahui sejak bulan Oktober gempa vulkanik dalam terjadi peningkatan yang signifikan. Namun untuk vulkanik dangkal landai, apakah suplai magma terhambat? Ya,
Jadi ini pertanyaan teknis sekali, bahkan saya pun juga sulit untuk menjawabnya ini. Jadi ini kompleks ya, aktivitas Merapi saat ini itu karena ada 2 kubah lava dan kemudian ini faktor kompleksitasnya itu ada 2 vent ya, ada 2 tempat keluarnya magma. Jadi tentunya dinamika tekanan akan kompleks ya. Kemudian berikutnya bahwa ini sudah fase erupsi tapi masih ada suplai magma. Nah, ini sesuatu yang unik terjadi di Merapi. Kalau sebelumnya selama erupsi aktivitas internal benar-benar drop gitu. Nah, ini selama erupsi ternyata aktivitas internalnya masih lanjut. Nah, ini sesuatu yang baru dalam artian kalau ini terjadi sebelum erupsi, barangkali kronologi seperti yang disampaikan oleh Mas Yosef ini bisa relevan ya. Jadi ada apa namanya, ada vulkanik dalam kemudian diikuti vulkanik dangkal gitu biasanya kalau sebelum erupsi, karena memang apa namanya, memang tersumbat gitu, memang belum terbuka. Nah, kalau terbuka ini memang kronologi seperti itu tidak selalu relevan ya. Jadi prinsipnya bahwa seismik meningkat, kemudian deformasi meningkat, itu menunjukkan masih ada tekanan berlebih di dalam gunung, sehingga ancaman bahaya dari Gunung Merapi ini masih cukup tinggi, seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian lanjut, ini masih ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan lagi Pak Kaban dari Mas Heri. Merapi ada hubungannya dengan Gunung Semeru tidak? Ini mohon maaf, ini mungkin ketikan teman-teman yang kurang ya. Merapi ada hubungannya dengan Semeru tidak sama-sama bergejolak. Mungkin kait Secara teknis masing-masing gitu kali ya Pak Agus ya. Iya betul. Masing-masing. Iya. Ya, Oke, jadi ya kayak dapur mama, terus ini dapur rumah ya. Pak Kaban punya dapur sendiri, saya punya dapur sendiri ya. Masakannya juga lain-lain ya. Baik, demikian. Kemudian Mas Barep, untuk rekahan yang arah tenggara gimana ya Pak? Masih aman? Mohon maaf ini teknis lagi Pak. silakan Pak Agus, lanjut. Siap, untuk rekahan yang arah tenggara, mungkin yang dimaksud adalah kubah lava atau bukan kubah lava di tenggara ya. Ini masih aman untuk saat ini, belum ada perubahan yang berarti. Dari YouTube sepertinya itu. Dari Oke, terima teman-teman. kasih. Mungkin ada yang lain lagi ya? Baik, kita tanyakan sekali lagi Pak di Zoom ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oh, sepertinya sudah cukup Pak Kaban, Ya, mudah-mudahan. silakan di close dan titip pesan ya. Tetap tenang dan tetap mempersiapkan diri dengan baik. Ya itu kuncinya di situ. Siap. Siap Pak Kaban. Demikian teman-teman sekalian. Satu lagi. Oh, satu Jaga lagi, siap. kesehatan. Jaga kesehatan, itu yang terpenting Pak Kaban. Ya, penting. Demikian teman-teman sekalian, press release yang disampaikan oleh Pak Kaban mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan terutama bagi masyarakat di sekitar Merapi. Pesan Pak Kaban untuk tetap tenang karena kejadian yang terjadi masih di dalam potensi bahaya yang sudah diperkirakan. Kemudian tetap waspada, tetap siaga, bukan waspada ya. Sekarang karena statusnya siaga. Tetap siaga dan mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Merapi di
channel-channel yang resmi dan bisa dipercaya. Mungkin itu press release dari kami. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kaban, kemudian kepada teman-teman sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Nanti untuk bahan-bahannya bisa di-share di grup media ya. Kalau di chat ini belum ada. Sebetulnya press release sudah ada, kemudian bahan presentasi mungkin menyusul ya. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.